Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali channel Sang Seniman Ketoprak, satu-satunya channel YouTube yang membahas tentang serba-serbi kehidupan ketoprak, baik dari para seniman setiawati ketika di atas panggung ataupun di belakang layar. Dan semuanya itu hanya di channel Sang Seniman Ketoprak. Bersama dengan saya Hartawan MC, tentunya saya akan kembali menjawab pertanyaan dari beberapa teman saya yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp video. Kalau kemarin di seri keempat membahas tentang alur cerita, kali ini di seri kelima membahas tentang apa ya? Dan siapakah yang akan memberikan pertanyaan spesial seputar ketoprak? Dan saya sampaikan, hari ini kalau saya pakai kostum agak sedikit terbuka, mohon maaf, padahal bulan puasa. Karena apa? Saya hanya ingin memperkenalkan, inilah salah satu kostum yang kita kenakan saat pentas di ketoprak. Ini namanya adalah kain sari ya. Hanya jenis kain saja yang kita ikatkan di perut. Kemudian biasanya kalau menggunakan kain sari ini untuk cerita-cerita lakon sejarah ataupun carangan. Contohnya misalnya Sumpah Palapa, kemudian berdirinya negara Majapahit, teruntuknya Singosari, seperti itu. Jadi kita menggunakan kostum ini untuk ya kurang lebih identik, paling tidak menyerupai dengan kostum di negara Majapahit atau Singosari waktu terdahulu. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kita kreasikan untuk sebuah pementasan di atas panggung. Oke, kembali lagi. Kali ini kita akan menuju ke pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang akan bertanya seputar tentang ketoprak? Monggo. Hai hartawan, dengar-dengar nih hartawan sekarang main ketoprak. Saya juga pengen main ketoprak nih. Ngomong-ngomong Mas Hartawan, main ketoprak itu susah nggak sih? Kira-kira latihannya berapa minggu sekali? Apa bendina? Apa 2 minggu sekali? Apa seminggu sekali? Oke, buat hartawan, aku ada pertanyaan yang berhubungan dengan ketoprak ya. Karena sekarang kamu kan sudah mulai menggeluti perketoprakan. Aku ada pertanyaan, kira-kira berapa kali sih kamu latihan dulu sebelum kamu tampil gitu? Terus Oke, pertanyaan datang dari Bro Sony dan juga Balintang. Kalau Sony tadi mempertanyakan main ketoprak itu susah nggak sih? Kemudian latihan berapa lama sekali? Apakah 2 minggu sekali, atau setiap hari, atau seminggu sekali? Begitu pula dari Balintang, berapa kali kamu latihan sebelum tampil? Oke, di ketoprak kami tidak ada yang namanya latihan sama sekali. Jadi, seperti yang saya bahas di episode sebelumnya tentang naskah, kita harus siap sedia kapanpun harus tampil dan siap menjadi apa saja. Seperti itu. Tidak ada yang namanya latihan khusus. Bahkan setiap hari, seminggu sekali, 2 minggu sekali, ataupun setahun sekali itu nggak ada. Terkhusus untuk kita ya, dari para pemeran wayang atau pemeran adegan itu nggak ada. Tapi kalau dari penari itu mungkin ada, karena mungkin ada penari yang belum bisa dan lebih pengen fasih lagi, atau teman-teman yang bagian perang atau adegan laga, biasanya mereka ada latihan. Tapi kalau kami dari para seniman yang terkhusus untuk memerankan setiap adegan, sama sekali tidak ada yang namanya latihan. Jadi kalau dibilang susah nggak sih memerankan adegan-adegan dalam sebuah cerita di ketoprak? Saya bilang kadang susah, bisa dibilang susah. Karena apa? Ini adalah sebuah proses, bro. Syarat untuk menjadi pemain ketoprak itu paling tidak ya bisa bahasa Jawa, baik halus ataupun ngoko. Yang kedua bisa acting. Yang ketiga punya mental, siap ditonton oleh banyak orang. Kemudian yang keempat, ini juga penting sebetulnya, ini jadi peranan utama sebagai pemeran cowok. Yang paling penting harus bisa silat atau beradegan laga. Yang kelima bisa gending, nembang. Karena gending atau nembang itu dibagi beberapa step. Nanti saya akan jelaskan di pertanyaan berikutnya dari Vita. Saya akan jawab di sana.
Jadi kalau dibilang, dan terlebih tidak ada yang namanya naskah. Kalau mungkin kemarin Bro Sony melihat di bagian alur cerita, mungkin bisa dicek di situ bagaimanakah cara kita menyampaikan sebuah cerita tanpa naskah. Jadi dialog semuanya dari kita sendiri. Itu bisa dicek, Bro. Dan perlu kita informasikan tidak ada latihan. Dan latihan hanya misalnya saya kurang paham dengan sebuah cerita baru. Biasanya saya spelling atau berkomunikasi dengan lawan main saya. Nanti bagusnya seperti apa. Seperti itu di atas panggung. Jadi sebelum naik panggung aja sih sebetulnya kita berkomunikasi, atau sebelum pentas, di saat atau hari itu juga. Kemudian ini gending, paling saya gladi sendiri ya, atau latihan sendiri sebelum pentas di hari itu juga. Terus misalnya kalau saya ketemu dengan adegan silat, karena saya sebagai pemain baru yang belum bisa sama sekali silat, paling tidak saya berkomunikasi atau latihan sebentar di bawah panggung dengan lawan main saya. Seperti itu. Kalau latihan khusus sama sekali tidak ada. Begitu Bro Sony dan juga Mbak Lintang. Berikutnya kita cek pertanyaan dari siapa. Halo, apa kabar? Saya Mau Bastian dari Surabaya. Saya ingin bertanya kepada hartawan seputar kebudayaan ketoprak. Pertanyaannya adalah, butuh berapa lama seseorang untuk bisa belajar, kemudian memahami dan mengaplikasikan kebudayaan ketoprak itu? Mulai dari dia nol atau masih baru sampai mahir, itu butuh berapa lama prosesnya? Dan belajarnya kepada siapa? Sekaligus bagaimana proses belajarnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Amal atas pertanyaannya yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp video. Amal ini seorang MC, kemudian seorang penyiar radio, kemudian presenter sebuah televisi di Surabaya, dan juga dosen atau guru nih Mal. Yes, saya akan jawab Mal. Butuh berapa lama orang bisa belajar, memahami, dan mengaplikasikan ketoprak mulai dari nol sampai dengan mahir? Ini Mal, ketoprak itu ada beberapa bagian, ada beberapa apa sih namanya, kelompok ya, dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah bagian penari gabyong dan juga magarsari, ini bagian cewek-cewek. Ini mereka bertugas untuk menari, kemudian sebagai abdi, sebagai mbok-ban di situ. Kemudian yang kedua adalah kelompok pemeran lagi ya, atau kepruk kita nyebutnya, yang biasa adegan-adegan perang. Yang ketiga adalah wayang. Wayang itu seperti saya, pemain atau pemeran yang membawakan sebuah cerita di dalam ketoprak. Nah, kalau Amal tanya butuh berapa lama orang bisa belajar, memahami, dan mengaplikasikan ketoprak mulai dari nol sampai dengan mahir. Sebetulnya di dalam ketoprak itu ada proses seperti ini Mal. Ini untuk cowok dan juga untuk cewek, tapi saya akan mulai dari cowok dulu. Cowok sebelum menjadi pemeran wayang atau parogo yang membawakan sebuah cerita seperti saya ini, prosesnya adalah dimulai dari seorang kepruk atau mereka yang biasa adegan perang di dalam sebuah ketoprak. Itu buat cowok. Itu mereka sama sekali tidak menggunakan dialog-dialog khusus untuk membawakan sebuah cerita, tapi hanya seperlunya saja mereka berbicara atau menggunakan dialog, gitu Mbak. Jadi mereka yang dibutuhkan waktu sebagai seorang keprok hanya tenaga dan juga aksi laganya dan juga aksi perangnya. Kemudian tahap berikutnya untuk cowok, kalau mau jadi pemeran seperti kami, dari wayang keprok itu biasanya melalui proses yang sangat lama sekali, tergantung dari kepintaran masing-masing personal. Ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dan bertahun-tahun, berbelas-belas tahun untuk menjadi orang seperti kami. Itu tergantung dari minat dari seorang keprok atau pemain adegan perang tersebut. Mereka minat nggak untuk menaik level menjadi seorang parogo atau pemeran seperti kita? Kalau mereka minat, pasti akan lebih cepat. Di bawah 10 tahun pun mereka bisa naik tingkat untuk meninggalkan step awal, tahap awal yang menjadi pemeran adegan laga tersebut. Kemudian berubah di tingkat berikutnya, yaitu menjadi pemeran wayang seperti kami, gitu. Itu untuk cowok. Kemudian untuk cewek itu adalah
dimulai dari penari dulu, penari gambyong, kemudian dimulai dari penyanyi yang nyanyi-nyanyi gitu sebagai abdi atau sebagai mbok-mban. Sama prosesnya, dia pengen cepat atau pengen lama. Kalau cepat ya biasanya mereka nyantolnya atau belajarnya, nyantol untuk belajar seputar ketoprak itu cepat. Tapi kalau misalnya lama ya lama gitu loh. Cepat nanti akan menjadi pemain ketoprak wanita, wayang wanita atau wayang estri. Tergantung dari keinginan dan juga otaknya itu sampainya seberapa untuk menjadi pemain wayang wanita. Sama, jadi prosesnya mulai dari tahap bawah dulu, 5, 10 tahun, berbelas tahun. Tapi ada juga di ketoprak kami yang sama sekali memang tidak ingin menjadi seorang pemain ketoprak wayang terkhusus atau paroki seperti kami. Jadi dari dulu hanya adegan silat, ikut perang terlebih dahulu. Sementara semakin tua kan usia semakin tua biasanya kan untuk fisik juga semakin renta. Maka dari itu dialihkan harus bisa menjadi pemain ketoprak melalui wayang seperti ini gitu. Tapi nyatanya kalau mereka yang memang tidak berkeinginan untuk menjadi parogo ya akan stuck di tahap itu terus menerus gitu, Mal. Terus pertanyaannya, belajar pada siapa? Belajar pada siapa? Jadi gini, Mal. Kalau belajar pada siapa, biasanya di ketoprak kami belajar sama temannya sendiri. Sesama teman itu saling membantu. Karena kami tidak ada tempat kursus, tidak ada tempat les, tidak ada tempat untuk bersekolah ketoprak. Jadi benar-benar belajar pada teman rekan kita sendiri. Baik dari perang, adegan perang, ataupun adegan untuk ngomong bahasa Jawa, kemudian adegan dalam membawakan cerita, ataupun gending, ataupun nembang. Itu semua dari teman-teman kita sendiri. Seperti saya itu benar-benar mulai dari nol, Mal. Kalau tadi proses ada, tadi saya ceritakan kembali ya, Mal ya. Kalau ada yang proses untuk menjadi pemain atau parogo itu dimulai dari seseorang kepro atau pemeran adegan perang. Beruntungnya saya ini adalah bahasanya langsung dipinang gitu, Mal. Jadi mereka seorang dalang sutradara melihat saya yang sama sekali saya tidak punya basic ketoprak, kemudian diajak untuk bergabung bersama ketoprak. Di situ saya belajar, Mal, benar-benar mulai dari nol. Saya tidak bisa gending, tidak bisa bahasa Jawa yang halus, kemudian saya tidak bisa adegan silat, adegan perang, kemudian nembang pun nggak bisa gitu loh. Acting pun juga ya, kalau acting sih masih lumayan bisa lah ya. Kalau mental udah siap. Dari situ saya diajari benar-benar nol, Mal. Saya sekarang pun bergabung kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Alhamdulillah sudah, ya paling tidak sudah bisa mumpuni dan mendapatkan beberapa peran penting di dalam ketoprak. Nah, untuk adegan perang, kemudian gending, saya diajari sama teman-teman saya semua. Jadi yang memberikan pengarahan itu adalah teman-teman sekitar kita sendiri, yang mengajari teman kita sendiri, gitu, Mal. Oke, Mal, sudah saya jawab pertanyaannya. Tadi adalah mempertanyakan seputar berapa lama orang bisa memahami dan mengaplikasikan ketoprak mulai dari nol sampai dengan mahir, dan juga bagaimana prosesnya. Sudah saya jawab, semoga berkenan. Thank you, Amal, sukses terus untuk Amal Bastian. Halo, Lek Hartawan, mau tanya dong, cek soundnya berapa lama Kak kalau ketoprak? Mesti lama yo. Terus yang ketiga, dapat nasi dus nggak? Halo Mas Andre, pertanyaannya adalah ada cek sound nggak? Kemudian cek soundnya pasti lama ya. Kemudian ada nasi dus nggak? Oke, saya jawab. Cek sound itu pasti ada. Jadi cek sound itu biasa dilaksanakan sebelum adanya talu. Kalau misalnya di tempat-tempat anak band nih, nyebutnya talu itu biasanya dalam musik pra-opening. Jadi sebelum pra-opening itu ada yang namanya cek sound untuk musik-musik pengiring atau gamelan. Tapi tidak terlalu ribet, harus di styling satu-satu. Misalnya kalau di band kan harus bass di style, kemudian mikrofon untuk penyanyi di style yang harus bagus, saksofon dan sebagainya. Tapi kalau dari kami ya secukupnya, kalau udah nyala dan bersinergi dengan musiknya udah bagus lah intinya gitu. Ya udah, paling ya nggak butuh cukup waktu lama. Kemudian pakai mikrofon yang dipasang di atas ya. Kalau kita menemukan vendor
yang tidak mempunyai clip on, mikrofon yang clip on, itu biasa kita menggunakan mic gantung di atas panggung. Mic gantung di atas panggung, ya, yang di atas. Jadi kita ngomongnya teriak. Ya mereka cukup setting mikrofon itu udah di atas panggung, dah itu aja. Kita nggak ada namanya gladi bersih, nggak ada namanya GR atau mencoba untuk para pemain yang mencoba mikrofon terlebih dahulu gitu, nggak ada. Meskipun clip on, meskipun kita ketemu dengan vendor yang punya clip on, kita pun tidak perlu tes mic gitu. Jadi kita langsung naik panggung, setiap kali mau pentas bagian kita ya atau segmen kita langsung dipasangin strap, langsung kita on mic, langsung berperan di situ. Jadi banyak sekali kejadian kalau misalnya ngangingung ya wajar. Tapi kebetulan untuk beberapa sound lokal dari wilayah Pati, kemudian wilayah Rembang, wilayah Purwodadi, Lasem, Blora dan sebagainya, mereka yang sudah fasih di bidang ketoprak ya sound systemnya. Jadi alhamdulillah memang tidak ada masalah untuk penanganan sound mereka di dalam pementasan ketoprak gitu, karena udah terbiasa sih. Kemudian ada nasi dus gak? Bukan nasi dus mas tempat kita. Nasi dus itu biasanya kalau dari pihak panitia memang tidak ada waktu untuk menyediakan. Kenapa tidak ada waktu? Jadi misalnya ada acara sedekah bumi, sedekah laut, ya panitia itu kan bukan dari per personal ya, artinya beberapa orang kadang mereka memesankan makanan tersebut dari pihak catering lain gitu. Kita dapatnya nasi dus. Tapi kalau di tempat hajatan, orang khitanan, orang nikahan atau syukuran biasanya kita sehari itu dikasih makan 3 kali mas. Ada nasi, semacam prasmanan gitu lah. Nasi, sayur, lauk, kerupuk ataupun apa nanti yang akan disajikan sehari 3 kali mas. Kenapa 3 kali? Karena kita datang di lokasi acara itu setengah 12 siang, kita pulang tuh setengah 4 pagi. Selama itu kita di lokasi ketoprak, jadi dikasih makan 3 kali. Dikasih makannya itu biasa jam 12 siang, kemudian jam 6 sore, kemudian jam 11 malam. Itu mas. Jadi nggak cuma nasi dus mas bro. Kemudian kita dikasih rokok. Rokoknya sebanyak 2 bungkus, bayangkan. Itulah pemain ketoprak. Enaknya di situ. Nggak cuma itu, kita dikasih namanya makanan ringan. Kadang ada buah-buah yang disediakan, rambutan, semangka. Kemudian ya sejenis makanan ringan yang disediakan selain makanan berat. Gitu Mas Andri. Cek sound dan juga nasi dus terjawab. Maturun. Ya, nah apakah semua pemain ketoprak itu harus bisa gandrung itu nembang atau apa sih ya? Itu menjawab rasa penasaran saya. Oke, kasih. Halo Mbak Vita, ini juga putrinya seniman dari Yogyakarta ya, seniman ketoprak ya. Mbak Vita mempertanyakan adalah, semua pemain ketoprak apakah harus bisa gending atau nembang, gandrung? Oke, kalau di ketoprak itu memang diwajibkan semua pemeran parogo, main ketoprak atau wayang seperti kami harus bisa gending. Gending itu dibagi berbagai macam untuk setiap adegan. Ada gending khusus untuk tantangan perang ya, itu ada nanti yang cocok jenis gendingnya apa. Kemudian yang kedua adalah gending ketika kita semedi atau bertapa, itu juga apa nanti yang dipakai, yang pantas. Kemudian gending untuk adegan gandrung. Gandrung itu misalnya ada 2 orang, yang satu suka, yang satu tidak suka, itu namanya gandrung. Biasanya ada beberapa adegan untuk dipaksa atau pemerkosaan, tapi ya tidak dilangsungkan pemerkosaan. Intinya adalah bertepuk sebelah tangan lah, itu biasanya gandrung. Kemudian adegan langen itu 2 orang yang saling mencintai, itu biasanya di ketoprak. Terus yang adegan misalnya sedang ngelamun dan sebagainya, gending itu juga biasanya digunakan. Macam-macam gendingnya itu berbeda penerapannya di masing-masing adegan lah. Di setiap adegan itu berbeda-beda. Kalau diwajibkan ya harus bisa, paling tidak 1 atau 2 gending lah. Itu harus ada pegangan untuk setiap pemain ketoprak. Gitu Kak Vita. Maturun. Saya mau tanya seputar ketoprak. Itu untuk jam pentasnya harus ready, prepare menuju pentasnya itu berapa jam ya?
Hai Mas Hartawan, apa kabar? Aku mau ada pertanyaan nih buat kamu mengenai ketoprak ya. Ada 3 pertanyaan sebetulnya yang aku mau tanyakan. Yang pertama, berapa lama durasi seorang pemain ketoprak itu dalam merias diri? Secara kan pasti ada beberapa karakter yang dibawakan kayak gitu dalam satu pentas. Ya. Oke, pertanyaan datang dari Diki lagi dan juga Ani, yaitu prepare sebelum pentas itu berapa jam? Kemudian Ani, makeup berapa lama sesuai karakter? Prepare sebelum pentas berapa jam? Sebelum pentas ya. Sebelum pentas itu berarti sampai lokasi juga ya. Intinya adalah kita pentas siang hari itu jam 1 siang, Diki. Siang hari jam 1 siang, kemudian malam itu jam 9 malam. Jadi kalau kita pentasnya siang malam, paling tidak sebelum jam 1, maksimal saya jam 12 sudah sampai lokasi. Kemudian kalau malam, misalnya pentasnya malam aja, kalau mulai pentas jam 9, ya paling tidak saya jam setengah 7 sudah sampai lokasi gitu. Kemudian untuk make up sampai dengan selesai, sampai dengan berbaju utuh seperti ini dari atas bawah, ya, sampai dengan sebelum pentas, biasanya tergantung. Kalau saya untuk make up yang halus, misal menjadi pangeran ataupun anak raja lah, misal menjadi role atau pemeran utama, saya butuh waktu 1,5 hingga ya mentok. Kalau saya misalnya sambil ngerokok, sambil ngopi itu paling tidak 2 jam. 2 jam tuh utuh gitu di. Tapi kalau misalnya saya sebagai pemeran yang memang tidak terlalu dia membantu dalam cerita, cuma tidak terlalu utama, biasanya saya cukup 1 jam saja sebelum saya pentas. Gitu. Itu udah termasuk make up, termasuk pakai kostum Mbak Ani. Ya, jadi kalau untuk yang misalnya saya jadi peran utama, paling tidak ya lemot-lemotnya 2 jam. Tapi kalau misalnya tidak jadi peran utama atau pemeran pembantu, paling tidak saya 1 jam. Begitu. Terima kasih, Pak Turun. Oke, berakhir pula untuk segmen kali ini. Yang tadi yang sudah bertanya, matur nuwun untuk Mas Sony, Mbak Lintang, kemudian Mas Andre, kemudian Ani, Diki, dan juga Amal Abastian. Terima kasih atas segala pertanyaannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan paling tidak ada sedikit tambahan informasi seputar ketoprak. Dan juga ini nitip nih, sampaikan informasi tentang ketoprak untuk beberapa generasi milenial ya. Kalau mereka belum tahu, suruh menyaksikan di channel Sang Seniman Ketoprak. Terima kasih, bantu untuk komen, subscribe, like, dan juga share untuk channel Sang Seniman Ketoprak. Selamat berbuka puasa. Semoga segala amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan ini. Saya undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.